Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini saya mau buat kakap merah di gulai hijau. Nah, biasanya itu kan gulainya gulai berwarna merah ya, pakai cabai merah. Nah, kali ini saya mau buat gulai hijau. Nah, tetapi sekarang bahannya ini berbeda teman-teman. Biasanya kan saya kan memakai bahan bumbu yang beli ya kan teman-teman ya. Kali ini saya mau ngeracik sendiri teman-teman. Nah, ini teman-teman. Untuk bahan-bahannya ada bawang merah, bawang putih, ada kemiri, jahe, ada serai, ada kunyit teman-teman. Nah, ini juga nanti akan kita blender juga dengan bahan halusnya ya teman-teman ya. Nah, untuk yang ini, bahan yang ini nanti kita giling kasar teman-teman, giling kasar. Ini nanti kita iris-iris aja. Dan untuk juga kuahnya pakai kelapa, jangan lupa teman-teman. Nah, ini kita cuci dulu ya. Ini kan sudah kita pakai jeruk nipis. Nah, ini kita cuci lagi agar tidak bau amis dan tidak asam gitu teman-teman ya. Yuk kita gaskan yuk. Yuk, yuk, yuk. Nah, ini kita cuci dulu ya teman-teman ya. Kita cuci dulu karena ini sudah kita rendam dengan jeruk nipis supaya tidak amis. Ini kita cuci untuk memasaknya supaya tidak terasa asam dan amisnya ini pun akan hilang. Mudah-mudahan. Nah, ini kakap merah ya teman-teman ya. Ini kakap merah. Kakap merah yang koci-koci. Ini saya belinya per kilonya ini di Medan, di Indonesia. Ini 60.000 teman-teman sekilonya. Nah, saat ini saya masaknya pakai bumbu sendiri, tidak dibeli lagi ya teman-teman ya. Bukan dibeli lagi sih, maksudnya saat ini karena kan waktu libur. Jadi masih bisa lah saya giling-giling sendiri karena kan waktunya agak lebih ini ya, ada waktunya lah gitu untuk membuat bumbu sendiri. Nah, ini kita cuci lagi ya teman-teman ya, yang benar-benar bersih gitu teman-teman. Jangan sampai tersisa air jeruk nipisnya tuh teman-teman. Jadi amis-amis itu betul-betul udah hilang gitu teman-teman. Udah. Udah selesai kita cuci. Ini tadi udah saya cuci duluan ya teman-teman ya. Sebelum dipakai jeruk nipis sudah saya cuci duluan 3 kali. Kemudian saya rendam jeruk nipis. Kemudian ini saya cuci lagi. Gitu, teman-teman. Nah, yuk kita siapkan santannya dulu yuk. Nah, ini kita masukin kelapanya teman-teman ya. Kelapanya kita buat santannya dulu karena ini saya bumbunya nggak saya tumis-tumis teman, biar nggak berminyak aja ya kan, karena kan kelapa ini kan mengandung minyak juga. Nah, jadi untuk kali ini saya tidak memakai tumis-tumisan minyak. Yuk kita blender yuk. Kita memakai air panas ya teman-teman ya untuk memblender ini, dan kita campur dengan air biasa agar tidak terlalu panas sekali. Nah, kemudian kita blender. Nah, ini ya kita masukkan santannya kemari. Kita peras teman-teman. Ini sekali blender aja teman-teman ya, jangan kita blender lagi karena nanti kalau kita blender lagi, ini kita blender lagi, nanti tidak menjadi gulai lomak teman-teman. Kemudian kita blender bahan yang akan kita haluskan ya teman-teman ya. Ini bawang merahnya lebih kurang saya blender 10. Dan ini bawang putihnya lebih kurang saya kasih 5.
Dan ini kemirinya saya pakai 1,5 ya teman-teman ya. Ini 1, ini setengah. Jadi karena ini 1 biji ya, ini udah dibelah. Ini agak ini tadi tanggung, dah saya masukkan aja. Dan ini saya kasih jahe sedikit, kemudian kunyit dipotong-potong ya teman-teman ya, kunyit biar wangi-wangi kunyit. Kemudian saya memakai serai atau sereh gitu teman-teman, serai atau sereh, pokoknya itulah ya kan. Nah ini saya pakai ini, saya bahan-bahannya ini teman-teman, nggak tahu kalau teman-teman yang lain ya bahan-bahan halusnya ya, tapi saya kalau gulai memakai ini, yuk kita blender yuk. Ini kita taruh air sedikit ya. Oh Naura sini teman-teman, wah nih Naura nih baru siap main. Nah ini kita blender dulu ya. Nah ini kita blender ya teman-teman ya. Bismillah. Nah kita tunggu sampai halus. Sudah halus, kita masukkan ke santan. Ini kita masukkan ke santan ya, langsung kita masukkan. Kemudian ini kan ada udang kecep ini teman-teman. Nah udang kecep ini kita blender juga dengan cabai hijaunya beberapa biji aja. Nah ini ya kita masukkan, ini udang kecepnya sudah kita cuci ya teman-teman ya. Udah kita cuci dan kecepnya, kemudian kita masukkan cabai hijau beberapa aja supaya apa ya, nggak tahu supaya apa. Pokoknya masukin aja lagi, inilah carane uminya Naura ya kan, nggak tahu lah kalau cara-cara temen yang lain ya kan bagaimana. Ini carane buat gulai hijau. Gulai hijau itu gulai cabai hijau ya teman-teman ya. Nah kita blender nih ya. Udah selesai. Kita masukkan kemari lagi ya. Nah, kemudian ini kita giling-giling halus ya teman-teman ya. Ini kita potong-potong dulu kecil-kecil, nggak usah kecil-kecil kali lah, pokoknya dibelah-belah gitu teman-teman, dibelah-belah agar mudah untuk kita menggilingnya. Tapi ini gilingnya giling kasar aja teman-teman ya, giling kasar. Nah saya biasanya nih gulainya ini pakai petai teman-teman, cuma kadang ada petai nggak apa-apa lah ya kan. Nah ini kita giling ya, kita giling halus teman-teman, giling halus. Nah ya, nah ini ya kita giling lagi teman-teman ya, kita giling. Sebenarnya ini di blender juga bisa, cuman kalau di blender kayaknya gimana gitu ya kan. Ini tapi kalau di blender lebih cepat guys. Kalau mau di blender ada di blender tapi lebih halus sekali guys. Oh iya lebih halus ya dek. Iya cuman ini kan namanya Umi Nora lagi kerajinan. Minora lagi kerajinan guys karena libur. Kalau nggak libur ya beli aja bumbunya yang ada dijual-jual di gede-gede atau di pajak. Kebetulan kan kalau pulang kerja lewatin pajak, jadi ada yang jual bumbu. Nah belilah singgah gitu teman-teman. Jadi lebih sering beli bumbu teman-teman daripada buat sendiri, lebih simple dan cepat. Ini tengoklah nih. Ini tengoklah nih. Nah, untuk bikin gulai ini aja pun ada sejam awak ngapainnya. Sejam teman-teman untuk ngapain bumbu pernak-perniknya lah, yang dikupasin lah bawangnya,
cabenya dipetik. Nah, kalau beli kan tinggal cemplung-cemplung aja, nggak buka-buka kulitnya lagi. Cuman tuh tadi lah, memang beda kalau beli sama giling sendiri, lebih enak giling sendiri sih memang, ya aku akui lah ya kan teman-teman. Mana mau gimana lagi, namanya dengan keterhimpitan waktu. Jadi adalah kalau buat sendiri dia lebih enak, terjamin juga apa bahan-bahannya kan. Cuman karena Umi waktunya nggak sempat. Tapi kalau yang beli itu lebih halus. Iya, halus dia. Lebih halus sekali. Iya, ini juga halus yang Umi blender. Cuman ini kan yang kasarnya udah Umi taruh di santan. Iya. Mama mau buat apa? Gulai hijau. Ini ayam. Untuk apa? Bukan ayam, ikan kok ayam. Ikan maksudnya. Untuk apa ikannya? Dari Naura nih, ha. Nah, Untuk apa ikannya? si tim pemantau. CCTV. Tim CCTV. CCTV. Anakan di blender tinggal tunggu aja. Iya. Tapi karena udah jadinya ya belum aja. Tapi besok kita sekolah guys. Iya, nih hari libur. Harus lagi. Iya. Kemarin kan hari Senin. Kemarin lagi hari Minggu. Berarti tanggalnya tanggal kejepit. Tanggal kejepit. Senin harusnya itu libur juga. Oh iya. Itulah ocehan si Naura nih, ha, anak-anak. Ini saya giling dulu ya teman-teman ya. Nanti kita lanjut ya. Nah, gini ya teman-teman ya. Kita gilingnya hancur-hancur seperti ini, tidak halus ya. Jadi kita gilingnya giling kasar gitu teman-teman. Nah, ini kita masukkan ke santannya ya. Nah, ini ya yang tadi bumbunya tadi, bumbu cabenya tadi kita masukkan ke sini. Biasa kan gulai itu kan warna merah ya teman-teman ya, karena memakai cabai merah. Ini kita memakai cabai hijau, jadinya gulai hijau ya teman-teman. Kita taruh sini. Jadinya hijau kan teman-teman kan? Coba perhatiin deh. Jadinya hijau kan? Biasanya kan merah kan gulai kan, ini hijau. Nah, kemudian ini kita masukkan serai dan daun salam ya teman-teman ya. Ini ya, kita masukkan serai. Nah, ini kita masukkan daun kunyit, daun salam, kemudian kita taruh ini daun jeruk. Nah, ini kita hidupkan apinya ya. Kita aduk-aduk ya teman-teman, jangan kita aduk ya, nanti bisa pecah santan. Kalau untuk tomatnya itu nanti ya teman-teman ya, belakangan. Nah, ini kita masukkan ikannya ya. Ini ikan kakap merah ya teman-teman ya, yang saya beli 60.000 sekilonya. Kalau tempat teman-teman berapa teman-teman ikan kakapnya? Lebih kurang segitulah ya. Nah, kita masukkan ikannya. Nah, nama ikan kakap itu apanya? Telurnya. Nah, ini kita masukkan tomatnya ya teman-teman ya. Tomatnya kita masukkan sekalian, jadi dia sekalian mateng. Nah, kita aduk-aduknya gini-gini aja ya, jangan ke dalam-dalam, nanti takutnya hancur ikannya, karena ikan ini kan dia lembut gitu teman-teman. Ini kita masukkan asam kandis ya teman-teman, biar seger. Nah, ini kita aduk-aduk aja seperti ini ya, aduk-aduk sampai dia agak masak gitu teman-teman. Nah, ini kita taruh garam ya teman-teman ya. Garamnya jangan terlalu banyak juga, karena kan tadi kita udah memakai udang kecepe kan. Nah, jadi itu udang kecepe itu
pengganti micin ya teman-teman ya. Jadi saya kalau menggulai itu saya tidak pakai micin teman-teman. Micin yang dijual perbungkus-bungkus itu enggak ya. Jadi saya kalau gulai itu bumbunya itu saya memakai udang kecepit, itulah untuk bumbunya teman-teman. Saya memakai gula sedikit ya, sedikit saja. Udah, untuk gurih-gurihnya gitu, gurih-gurihnya sedikit aja. Apanya ya, syaratnya lah gitu ya teman-teman ya, syaratnya. Untuk syaratnya aja. Ini kita aduk-aduk aja ya, aduk-aduk kayak gini sampai ikannya masak. Nah ini ya teman-teman ya, sudah jadi ya gulai hijaunya ya, kita matiin. Setelah kita matiin, kita obok-obok gini dulu ya, biar dia tidak pecah santan. Spriwing, ini dia gulai kakap hijaunya. Kok kakap hijau? Gulai hijau kakap merah. Kayak mana tuh ya gulai hijau kakap merah? Maksudnya kakap merahnya kita masak gulai hijau teman-teman. Jadi ini namanya gulai hijau kakap ya. Beda kan teman-teman kan? Tidak seperti gulai seperti biasanya berwarna merah. Nah kali ini kita memakai cabai hijau dan cabai rawit teman-teman, tidak memakai cabai merah. Jadi kalau yang dijual-jual itu kita memakai cabai merah ya teman-teman ya, tapi kalau buat itu kita bisa kreasikan dengan cabai hijau. Biasanya saya pakai petai teman-teman, cuman untuk saat ini nggak salah ya karena kan besok kerja. Nah ini ya teman-teman ya, tetapi kalau misalnya teman-teman pun mau beli bumbu beli, itu bilang aja jangan pakai cabai merah ya teman-teman ya, jadi dia tidak memakai cabai merahnya. Itu tangan Naura tadi tuh teman-teman, itu tangan Naura teman-teman ya, dia mau ngikut serta juga nih, tengoklah nih. Wah, ini dia gulai cabai hijaunya, jangan lupa dicobain ya teman-teman ya gulainya ya. Kita review. Reviewnya nanti di video short teman-teman. Iya guys, jangan lupa di video short. As dulu deh, biar kita iniin dulu, biar kita videokan dulu dari bawah sampai ke atas gulainya. Jadi nanti kalau digambar cantik ya kan, sok cantik. Inilah teman-teman bumbu yang saya buat sendiri ya, yang saya racik sendiri. Nah, udah dulu ya teman-teman ya. Semoga jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jangan lupa di like. Jangan lupa komen kalian udah coba ini enggak. Jangan lupa subscribe dan like teman-teman ya. Subscribe and like. Nah, dah dulu ya teman-teman ya. Karena itu gratis loh. Oh iya, subscribe itu gratis ya dek. Makanya kalau di subscribe jangan lupa gratis, nggak bayar. Iya. Apa? Dan kalau bisa di share ya teman-teman ya. Karena kita kalau berbagi ilmu itu akan menjadi amal jariah. Jadi teman-teman pun mendapatkan amal jariah juga kalau teman-teman men-share video-video Uminya Naura, karena kan ini ilmu lah ya kan, kita katakan ilmu. Nah, jadi kan kalau teman ikut share kan teman-teman dapat amal jariah juga. Jangan lupa juga tekan tombol lonceng. Oh iya. Biar untuk apa? Ayo, biar apa? Apa namanya? Sini biar apa? Biar apa? Biar nanti kalau Naura nge-share videonya langsung teman-teman tahu. Kalau di lonceng biar bisa tengok video selanjutnya. Oh iya, pintar Naura ya. Oke teman-teman, jangan lupa di-share juga teman-teman ya. Karena kalau kita berbagi ilmu, teman cuman men-share aja, tapi teman juga mendapatkan pahala jariahnya.
Nah, Jariah apa? jariah itu pahala yang mengalir, teman-teman. Oh. Tuh, pahala. Jadi teman-teman mendapatkan pahala juga karena kita kan berbagi ilmu ya, teman-teman ya. Gitu. Jadi teman-teman nggak susah, cuman nge-share aja kok, nggak bayar-bayar ya kan. Gratis semua, like dan subscribe gratis, sama tombol Tombolnya. lonceng sama share. Oke, udah dulu ya teman-teman ya. Udah dulu ya teman-teman. Assalamualaikum.